Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, dipilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 8. Ayat 1 sampai ayat 6. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dengan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memperkenankan kami untuk menikmati hidup karunia Tuhan di saat ini. Kami akan membaca, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami. Karuniakan kami hikmat, agar firman-Mu kami dapat mengerti. Roh Kudus tuntun kami. Biarlah firman Tuhan kami dapat pahami dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat 6. Raja menolong perempuan Sunem. Firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Amin. Allah memelihara melalui berbagai cara. Bapak Ibu saudara-saudara, masih ingatkah kita tentang kisah perempuan Sunem yang mendapatkan anak setelah Elisa bernubuat? Perempuan Sunem tersebut adalah seorang yang kaya, ramah, dan murah hati. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia beberapa kali mengalami tragedi yang menimpa hidupnya. Putra tunggalnya mati, namun Tuhan membangkitkan.
Kemudian ia dan keluarganya harus meninggalkan kotanya selama 7 tahun lamanya karena kelaparan panjang menimpa negerinya. Di saat ia kembali, rumah dan ladangnya telah dikuasai orang lain. Dalam peristiwa itu, perempuan Sunem tetap setia kepada Tuhan. Ia mempercayai dan menaati firman Tuhan yang disampaikan Elisa. Terkait harta miliknya, ia datang mengadukan perkaranya kepada raja. Pada saat itu, raja sedang bercakap-cakap dengan Gehazi, hamba Elisa, mengenai segala peristiwa mujizat yang telah dilakukan oleh Elisa. Perempuan itu menjadi bukti dari apa yang telah dikatakan oleh Gehazi, sehingga raja pun mengajak perempuan itu berbicara. Dengan demikian ia diyakinkan. Tampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, raja berpendapat bahwa jika Allah saja berkarya secara ajaib bagi perempuan Sunem itu, bagaimana mungkin ia menolak permintaan perempuan itu? Raja Yoram memang raja yang jahat, tetapi ia dipakai Tuhan untuk memerhatikan apa yang diperlukan perempuan itu saat Elisa tidak ada di sana. Sekali lagi, Allah berkarya dalam caranya yang ajaib. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seluruh hidup kita ada dalam kuasa-Nya. Ketika kita bergumul, Allah memiliki berbagai cara untuk menolong kita. Bagi Dia, tidak ada yang mustahil. Allah dapat memakai berbagai cara dan berbagai jenis orang untuk memelihara orang yang dikasihinya. Bahkan Allah terus berkarya dalam perjalanan kehidupan kita. Percayalah, segala keadaan hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Apapun yang kita alami, Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya itu sesuai kehendaknya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan tetap dan akan selalu menunjukkan pemeliharaannya, sama seperti yang dialami oleh perempuan Sunem. Tuhan menolong kita, kasih dan pemeliharaannya akan terus dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Padamu ya Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu, mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau Allah kami yang terus memelihara kami dalam berbagai cara. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini, hamba-Mu datang berdoa, mendoakan kehidupan umat-Mu dimanapun berada, dalam berbagai peran tugas mereka. Karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat baginya. Biarlah mereka senantiasa hidup sesuai kehendak Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak umat-Mu. Pelihara mereka, sertai hidup mereka ya Tuhan. Dalam segala keberadaan setiap mereka, kami percaya Tuhan ada bersama-sama mereka, menolong dan memberkatinya. Bapa di sorga, berdoa pula untuk orang tua kami yang bergumul karena keadaan mereka. Dalam usia lanjut, kasih dan pemeliharaan Tuhan
akan terus mereka nikmati. Biarlah di usia lanjut senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan tolong karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, semua dalam keadaan yang baik, damai, dan hidup rukun dinikmati oleh setiap kami umat-Mu. Bapa di sorga, kehidupan kami di hari ini, Tuhan kasihani kami. Berikan kami kemampuan, kesehatan, dan hikmat, agar hari ini kami boleh nikmati dan lalui dengan penuh tanggung jawab, dan kami terus mengandalkan Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini, kami berserah kepada Tuhan. Ini kami yang datang bersyukur kepadamu, berdoa, membawa setiap harapan kami, tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.